Pemirsa, Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Ya, proses aturannya itu dalam bentuk. Pemirsa, dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua Majelis juga mempertanyakan kepada UGM soal arsip yang dimusnahkan. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan terkait dengan kurikulum ada. Kurikulum ada. Ijazah juga nggak ada aturannya. Kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya. Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya. Oke, kalau SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada. Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kan? Ini kan baru kan. Yang ini memang belum ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga. Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Asrul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Dalam klarifikasinya, Asrul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Asrul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya mulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai A diperoleh dari program doktoral itu. Sebelumnya Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Betran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Ini diberikan, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli. Ya, ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tidak hanya itu, pemirsa, seluruh Hakim Konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat pengucapan. Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh Hakim Konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para Hakim Konstitusi. Bahwa saya
Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek, Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor, 2 rumah makan di Kecamatan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Ya, bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga yang berada di lokasi kejadian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang, ya Allah, serem amat, Pak. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Bakaran, gede banget nih, buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya, Pak, penyebabnya itu kompor apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu. Sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Hingga kita turunkan 3 unit dari pos Pasar Kemis, pos Sepatan, dan pos Rajeg. Alhamdulillah dengan 3 unit ini kita bisa menyelesaikan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.